Perkenalkan, nama saya Gusti Putos Nugraha akan membacakan tentang PT Mahaka Media Tbk. Yang pertama, bab 1. A. Filosofi. Mahaka Media melalui seluruh unit usaha yang dimiliki senantiasa berusaha memberikan nilai yang lebih baik bagi konsumen dengan memahami kebutuhan dan minat mereka. Dengan penuh antusiasme, kami menyajikan pengalaman yang inovatif, menghibur, dan serta mendidik bagi konsumen. B. Visi dan misi. Yang pertama, visi. Jadikan perusahaan media terintegrasi terdepan di Indonesia. Misi, menciptakan serta mendistribusikan informasi dan hiburan kepada konsumen secara terintegrasi. Tentang Mahaka Media. Mahaka Media dengan tagline By One Media Creation merupakan perusahaan media multiplatform yang mempunyai, menjual, dan mengumpulkan serta mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, perseroan ini didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi, masa tanggal 28 November 1992 dengan akta nomor 229. Kemudian diubah dengan akta nomor 157 pada tanggal 7 Desember 1992, menjadikan PT Abdi Bangsa. Yang keduanya dibuat di hadapan Nyonya Heni Siti dan notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan surat sebagai berikut. Selanjutnya, pada tahun 2003, Mahaka Media mengawali perkembangannya sebagai sebuah induk perusahaan multimedia dengan membawahi dua unit usaha, yaitu PT Pustaka Abdi Bangsa dengan PT Republika Media Mandiri. Kemudian, melalui penawaran umum terbatas 3 pada tanggal 29 September 2004, perkembangan Mahaka Media menjadi lebih luas dan mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Indopek Indonesia Prima dan di beberapa perusahaan lain seperti PT Media Glorivindo yang bergerak dalam penerbitan majalah beresensi, PT Mahaka Visual Indonesia yang bergerak di bidang animasi, dan PT Abavavindo Perkasa yang bergerak di media iklan luar ruangan, sehingga memperkuat keterbukaan perseroan menjadi perusahaan induk multimedia pada tahun 2014. Selanjutnya, D. Jejak langkah perseroan. Pada tahun 1993, Januari berdirinya Harian Republika. Harian Republika berkembang layanan publikasi internet pertama pada tahun 1995. Harian Republika mempelopori sistem cetak jarak jauh di Jakarta 1997. Pada Desember tahun 2000, berdirinya Globedist Indonesia atau dengan nama lain PT Media Glorivindo. Pada April tahun 2002, PT Abdi Bangsa Tbk pertama kali mencatatkan saham bursa Juni berdirinya Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa pada tahun 2003. Republika Penerbit menerbitkan buku terlarisnya yaitu Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2005. Pembentukan divisi Mahaka Digital, Harian Republika memperoleh penghargaan Gold Asia Media Award 2009 sebagai The Best Whisper Front Page Design dalam One Ifra Asia Media Award 2009. Selanjutnya, PT Abdi Bangsa Tbk menjadi PT Mahaka Media Tbk, akuisisi Jakarta TV, Harian Indonesia, PT Andara dan Media Penyertaan, JKFM atau Suara Irama Indah, Gen FM atau PT Radio Atria 2010. Gen FM mencapai 4.148.000 pendengar dan mempertahankan posisinya sebagai radio nomor 1 di Jakarta pada tahun 2011. Dan pada tahun 2016, Juli
menyatakan pernyataan di PT Maka Media Radio Intra Tbk posisi Gama Investasi Lestari pada tahun 2017. Selanjutnya, materi bab 2 dan bab 3 akan dijelaskan pada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Astri Putu Astri Nugraha. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang di bab 2, yaitu ada jenis usaha dan rencana bisnis Mahaka Media. Jadi yang pertama, di sini ada bidang usaha. Apa aja sih usaha yang dijalankan oleh PT Mahaka Media Tbk? Jadi ada empat jenis tipe bidang usaha yang dijalankan oleh Mahaka Media. Yang pertama ada broadcasting. Di dalam broadcasting ini terdapat Mahaka Radio Integra, JAK TV, Republika Media Visual. Terus yang kedua ada printing dan publishing. Di dalamnya ada Harian Republika, Republika Penerbit, ada Gulf Digest, dan Harian Indonesia. Yang ketiga, mereka ada bidang usaha online, yang di dalamnya ada seperti republika.co.id, jaktv.co.id, nh7genvm.com, and 101jackvm.com. Terus yang terakhir ada marketing or event. Di dalamnya ada Card Plus, Live Indonesia, and Gama or GMMA. Selanjutnya yang kedua ada rencana bisnis. Apa aja sih rencana bisnis yang dijalankan oleh PT Mahaka Media? Jadi emiten Erick Thohir yang kita biasa kenal di Indonesia ini, yang bergerak di bisnis media, PT Mahaka Media Tbk menggelar penambahan modal melalui skema hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issue. Perseroan ini menargetkan dana sebesar 117,11 miliar yang berdasarkan prospektus dikutip pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari tahun ini kemarin. Emiten berkode saham ABA atau ABBA tersebut akan menggunakan dana dari aksi rights issue untuk perseroan maupun entitas anak, yaitu PT Republika Media Mandiri alias RMM. Pencatatan saham baru dalam PMHMETB ini akan dilakukan di BEI pada tanggal 23 Februari 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETB adalah tanggal 2 Maret 2022, sehingga HMETB yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi. Kutip manajemen dalam prospektus pada hari Selasa tanggal 22 bulan Februari 2022. Perseroan menawarkan sebanyak 1,18 miliar saham baru atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada right issue dengan hajim pelaksanaan sebesar 150 per saham. Dengan demikian, melalui aksi ini, ABAA akan memperoleh sebesar 113,11 miliar. Adapun seluruh dana diperoleh dari hasil PMHMETB yang ke-6. Setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan diperkenakan oleh perseroan sekitar 10% untuk modal kerja, yaitu mengembangkan bisnis media buying agency. Bisnis tersebut merupakan salah satu segmen usaha perseroan yang bergerak dalam agensi periklanan yang berfokus kepada penentuan dan negosiasi pembelian ruang iklan di berbagai media promosi yang telah ditetapkan sesuai dengan insight mereka dari perencanaan media. Kemudian ABAA akan menggunakan sekitar 56% untuk investasi di sektor teknologi digital melalui investasi baru, pengembangan aplikasi, dan pembelian hardware. Manajemen menjelaskan investasi baru yang direncanakan oleh emiten tersebut adalah melakukan investasi pada perusahaan baru dan sampai saat ini masih pada tahap feasibility study. Baik, saya lanjutkan ke bab 3, yaitu perjalanan dan perubahan PT Mahaka Media Tbk.
Jadi PT Mahaka Media Tbk ini yaitu perusahaan perseroan yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Abadi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Pada 4 Januari 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas Muslim di Indonesia. Selanjutnya pada 2003, perusahaan ini menjadi sebuah induk perusahaan multimedia yang biasa disebut dengan Multimedia Holding Company dengan membawai 2 unit usaha yaitu PT Pustaka Abdi Bangsa dan PT Republika Media Mandiri. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa atau yang sering disebut RUPSLB tanggal 4 Mei 2010, nama PT Abdi Bangsa Tbk berubah menjadi PT Mahaka Media Tbk. Lalu kini PT Mahaka Media Tbk telah menjadi induk perusahaan multimedia dengan total karyawan lebih dari 1.000 orang. Kemudian melalui penawaran umum terbatas 3 pada tanggal 29 September 2004, perkembangan Mahaka Media menjadi lebih luas dan mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Indosat. Usaha prima di beberapa perusahaan lain seperti PT Media Golfindo yang bergerak dalam penerbitan majalah berlisensi, PT Mahaka Visual Indonesia yang bergerak di bidang animasi, dan PT Avabalindo Perkasa yang bergerak dalam media iklan luar ruang, sehingga memperkuat kedudukan perseroan menjadi perusahaan induk multimedia. Kita bisa lihat juga di unit-unit usahanya mencakup surat kabar, majalah, penerbit buku, televisi, radio, media luar ruang atau seperti billboard, animasi dengan teater 4D-nya serta media digital. Produk dari setiap unit usaha tersebut adalah Harian Republika, majalah Gold Diggers Indonesia, JFTV, maupun Gen FM. Pada tahun 2005, mereka memunculkan suatu karya, yaitu Republika menerbitkan buku terlaris, yaitu buku Ayat-Ayat Cinta. Pada tahun 2007, penyertaan di PT Radionet Cipta Karya yang ada di dalamnya Prambors, Delta FM, dan Prima Radio. Dan di 2008, Harian Republika memperoleh penghargaan Gold Asia Media Award 2009 sebagai The Best Newspaper Front Page Design dalam BAN Eva Asia Media Award. Selanjutnya, di 2009, berdirinya Card Plus. Di dalam itu ada PT Wahana Kalyana Mitra Mahardika. Di 2010, akuisisi Jet TV. Di dalamnya ada PT Danapati, Raginaya Investama, Harian Indonesia, di dalamnya ada PT Emas Indonesia 2000, selanjutnya ada PT Adara Janata Mahardika, dan penyertaan DFK FM, di dalamnya PT Suara Pirang Indah, dan ada pun Gen FM, yaitu PT Radio Arahia. Di 2011, Gen FM mencapai 4.148 pendengar dan mempertahankan posisinya sebagai radio nomor 1 di Jakarta. Selanjutnya di 2012, di AKTV sebagai industri media massa stasiun televisi lokal pada Anugerah Adikarya Wisata 2012. Di 2013, di AKFM sebagai satu-satunya radio dewasa yang menerima penghargaan Netizen Brand Champion 2013 sebagai The Most Favorite Brand Radio oleh majalah Marketers. Selanjutnya di 2014, akuisisi Alive Indonesia yang dalamnya ada PT Kalyana Mitra Adana Mahardika. Mahaka Media berpindah lokasi dari Plaza Asia atau ABDA menjadi ke Sahid Office Butik Blok G Jalan Jenderal Sudirman KAV 86 Jakarta dengan kode pos 10226. Selanjutnya saya akan penutup, yaitu bab terakhir dengan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap market struktur, market conduct, dan market performance PT Mahaka Media,
maka diperoleh beberapa kesimpulan. Di level market struktur, maka media bermain dalam industri yang cenderung mengarah kepada jenis oligopoli seperti surat kabar nasional, majalah, televisi lokal, radio. Rata-rata unit bisnis media Mahaka tidak termasuk ke dalam penguasa pasar kecuali unit usaha radio. Radio Gen FM, Prambors, Delta FM, Jakarta FM, dan Prima menguasai 25% pasar radio di Jakarta. Namun, hal ini juga hal yang terlalu menggembirakan mengingat radio merupakan media dengan advertising expenditure terkecil dari tahun ke tahun dan terus mengalami penurunan. Di unit usaha media cetak seperti Harian Republika, Harian Indonesia, Sinceo, majalah GovMigas, dan majalah Taran Indonesia hanya menguasai 1-5% pendapatan dari total iklan dan penjualan offline di Indonesia industri media cetak. Stasiun TV lokal JFK FM juga tidak menjadi pemimpin pasar televisi lokal Jakarta karena hanya memperoleh 4,64 miliar pendapatan iklan di tahun 2014, jauh di bawah KTV yang memimpin pasar televisi lokal Jakarta. Situs Republika Online pun hanya menduduki posisi ke-9 dari jajaran situs berita online di Indonesia. Untuk menghadapi pasar semacam itu, Mahaka Media melakukan berbagai market content. Strategi yang paling banyak dilakukan oleh Mahaka adalah community engagement dengan melakukan kegiatan-kegiatan off-air untuk para pemirsanya. Lalu Mahaka Media juga gencar melakukan promosi menggunakan sosial media dan mulai merambah ke media baru sehingga unit bisnisnya bisa dinikmati lewat platform internet atau biasa kita dengar dengan kata streaming. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.